Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi hululi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar alladzi qad ballagha ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma'. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesempatan, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali melanjutkan kajian kita membahas tentang ilmu tazkiyatun nufus, ilmu mensucikan jiwa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, memerlukan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan itu harus kita ilmui bagaimana supaya Allah dekat dengan kita, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala campur tangan atas semua kondisi-kondisi kehidupan yang kita hadapi. Dan ketika Allah sudah senantiasa membersamai kita, maka itulah kesuksesan kehidupan. Ketika Allah sudah meridhai kita, itulah puncak cita-cita kita selaku mukmin. Dan itu harus senantiasa kita usahakan, kita perjuangkan bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Ya, mas kalian rahimakumullah, masih dalam seri kajian bab taubat insyaallah. Kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya tazkiyatun nufus, kemudian sedikit penjelasan tentang tema-tema tazkiyatun nufus, kemudian kita masuk pada salah satu sub pembahasan tazkiyatun nufus ini adalah terminal taubat. Kita lanjutkan dalil-dalil, pembahasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Tahrim ayat 8 yang saya baca tadi di salat subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ini seruan yang Allah tujukan untuk kita semuanya, bahwa kita sangat memerlukan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang seperti apa? Taubat yang sesungguhnya, taubat yang serius. Ya. Karena ada juga orang itu taubat tidak serius, cuma sekedar terlintas, kemudian setelah itu ya kembali lagi, balik lagi begitu ya. Ya. Selintas menyesal, kemudian setelah itu kembali lagi. Ini bukan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat yang melalui prosesnya. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana proses orang yang bertaubat itu. Itulah yang dimaksud dengan taubatun nasuh, ya, taubat yang murni, taubat yang sesungguhnya.
Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Ya, jadi tawab itu dari kata-kata taib, tawab artinya banyak bertaubat, bukan cuma sekali saja. Tapi dia banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya, mensucikan dirinya dari dosa yang telah dia lakukan. Nah, jadi sifat ini adalah sifat yang melekat pada diri orang beriman, ya. Dan Allah sangat mencintai hamba yang senantiasa kembali kepadanya, ya. Senantiasa menyadari dosanya dan senantiasa berusaha menghilangkan dosa itu dengan menjalankan proses pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini hadisnya hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah ibnu Umar, "Ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yawmi mi'ata marrah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya aku taubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali." Ya. Nabi SAW mencontohkan, ya, mencontohkan kepada kita semuanya, dalam sehari semalam Rasulullah itu taubat kepada Allah 100 kali, ya. Padahal Nabi SAW tidak punya dosa. Al-anbiya ma'sumun, bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang dipelihara dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang kalau memang ada, ya. Tapi Nabi SAW memberikan kepada kita contoh, ya, bagaimana begitu intensnya Rasulullah SAW kembali kepada Allah dengan selalu istighfar, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, saya minta ampun kepada Allah dan saya ingin kembali kepadanya, ya. Itu Rasulullah ulang-ulang, ya. Dalam kesehariannya Rasulullah mengatakan tidak kurang dari 100 kali, ya. Nah, saya sudah jelaskan kemarin bahwa yang namanya taubat dan istighfar itu bukan cuma karena dosa, ya. Kita ingin meningkatkan diri kita, kita istighfar kembali, ya Allah, kenapa saya lalai ini? Kenapa saya tidak memperbaiki diri ini? Kenapa saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan ini lagi padahal mestinya saya bisa, ya. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan itu, ya. Kalau Nabi 100 kali, kalau kita berapa kali, ya? Ya. Jangan juga mengatakan, ya, itu kan Nabi, ya. Ada orang itu suka berapologi begitu, ya, itu kan Nabi. Kita bukan Nabi, ya. Kalau apologi kita begitu itu salah. Kenapa? Karena saya senantiasa mengatakan bahwa orang yang mengatakan begitu, saya katakan, ya, siapa lagi yang kita mau contoh kalau bukan Rasul? Memang, ya, kita ini kan, ya, mustahil lah sama dengan Rasulullah SAW, ya, tidak mungkin, ya. Tapi ada namanya usaha untuk memirip-miripkan diri kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun tidak sama, tapi adalah mirip-miripnya begitu, ya. Karena, ya, semakin kita mirip dengan Nabi SAW, semakin peluang kita bertemu dengan Rasulullah itu besar, ya. Karena nanti ada orang di hari kiamat itu, dia juga masuk surga, tapi tidak diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, karena apa? Amalnya nggak nyampe, ya. Amalnya nggak nyampe ke situ, ya. Bahkan ada orang di hadis disebutkan, dia sudah sampai di haud, ya. Jadi nanti itu kan Rasul itu punya telaga khusus, ya, namanya Nahrul Kausar, ya. Ya, Sungai Air Kausar, ya. Di mana telaga ini khusus untuk Rasulullah dan umatnya,
yang diizinkan untuk meminum dari situ, ya. Nah, ada orang sudah sampai di tepi telaga itu, tapi tiba-tiba penjaga telaga itu dari malaikat mengusir mereka, diusir, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kau usir itu umatku itu, ya. Kemudian malaikat mengatakan, kamu nggak tahu ini ya, amalannya seperti apa waktu dia masih di dunia, gitu ya. Dia belum layak untuk menikmati ini telaga Al-Kautsar ini, ya. Seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, seluruh, ya, perilaku Rasulullah SAW itu memang adalah perilaku puncak, ya. Ya. Kita berbicara judul apa saja tentang kebaikan itu kan Rasulullah nomor 1, ya. Kalau sahabat dan murid-muridnya Rasul itu masing-masing individu di antara mereka itu dikenal dengan sifat-sifat tertentu yang menonjol, ya. Umar dengan keberaniannya, Abu Bakar dengan kelembutannya, Utsman dengan tingginya rasa malunya, ya, ya. Imam Ali dengan ketegasannya, macam-macam para sahabat itu, ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi, di seluruh sifat-sifat yang terserak di diri muridnya, seluruh sifat itu dia memberikan contoh yang nomor 1. Ya, kita berbicara apa saja tentang judul kebaikan itu Rasulullah number 1. Ya. Bicara tentang keberanian itu Rasulullah yang paling berani. Ya. Itu adalah kalau Rasulullah berperang itu dengan sahabatnya, kalau perang itu sudah berkecamuk, debu sudah berterbangan, sudah pedang saling bertemu dan seterusnya, kalau para sahabat itu ketakutan, mereka itu kunna, ya, idza hamiyal watis namilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perang sudah berkecamuk dan kami ada rasa-rasa khawatir, kami ini pergi mendekat ke sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dari sisi keberanian, ya. Sisi kelembutan juga seperti itu Rasul nomor 1. Sisi kedermawanan, apa saja judul kebaikan itu Rasulullah nomor 1. Jadi ini Nabi ini menjadi sumber inspirasi kita yang utama. Dan jangan sampai kita selalu berapologi seperti itu, mengatakan bahwa itu kan Nabi, saya bukan Nabi, ya. Justru motivasi kita adalah motivasi ingin memirip-miripkan diri kita dengan beliau, memang seperti itu dari sisi perilaku, sifat dan karakter, ya. Bukan malah berapologi seperti itu, ya, tidak. Karena kalau kita sudah dari awal sudah down duluan, mengatakan wah saya tidak bisa begitu, tidak mungkin saya seperti itu, ya. Itu pasti kita gagal gitu. Nah, makanya dalam pepatah ahli hikmah itu mereka mengatakan fatashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka berusahalah kalian memirip-miripkan diri kalian dengan mereka, ya, para orang-orang mulia itu, karena itulah jalan kemenangan, ya. Sama juga seperti ini Rasulullah mengatakan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Ya. Itu Nabi mencontohkan kepada kita. Ya. Sementara kita ini orang yang ya bergelimang dosa, banyak dosa kita. Ya. Perlu untuk kita banyak kembali dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama tentang perintah taubat. Kemudian yang kedua, hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Kita cerita juga sedikit dengan sirah, ya, sirah sahabat. Anas bin Malik ini beliau ini pelayan Rasulullah SAW ketika di Madinah, ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah tiba di Madinah itu kan kaum Ansar, ya, itu berlomba-lomba melayani Nabi SAW, ya, menservis Rasulullah SAW. Mereka gembira akan ketibaan Nabi di Madinah. Nah, ada yang menawarkan rumahnya, macam-macam yang mereka bawa di hadapan Nabi SAW. Nah, ini ayahnya Anas ini cerdas dia, ya. Apa yang dia bawa ke hadapan Rasulullah, dia bawa putranya Anas
Waktu itu usianya 10 tahun. Kemudian ayahnya ini menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saudara-saudaraku kaum Ansar sudah berlomba-lomba melayanimu dan saya juga ingin ya berkontribusi ya melayanimu. Jadi saya ini membawa putra saya namanya Anas. Ya. Tolong terima anak saya ini, putra saya ini menjadi pelayanmu wahai Rasulullah. Ya, terima dia menjadi pelayanmu. Ya, dia mengambilkan engkau air, melayani kebutuhan-kebutuhanmu. Tolong terima ini anak saya ini. Tapi ada yang saya minta ya Rasulullah, tolong anak saya ini didoakan. Nah, ini ada sunnah ini ya. Kita membawa anak-anak kita kepada orang-orang saleh untuk didoakan. Kita juga sering mendoakan anak-anak kita, tapi mungkin kita melihat ada orang-orang saleh di sekitar kita, kita minta doanya. Ini Anas ini dibawa oleh ayahnya di hadapan Nabi SAW, secara khusus minta didoakan. Ya, akhirnya Rasulullah mendoakan anak ini. Ya, ya, Allahumma barik lahu fi umrihi wa rizqihi wa auladihi. Ya Allah, berkahi anak ini pada umurnya, pada keturunannya, pada rezekinya. Ya. Jadi Rasulullah waktu itu di majlis itu mendoakan Anas bin Malik, ya, dan menerima Anas ini menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena Nabi yang doakan ini, doa Nabi kan mustajab ya. Ini Anas bin Malik ini sepeninggal Rasul ini Allah memberkahi rezekinya. Dia menjadi orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi orang yang kaya begitu ya. Kemudian Anas bin Malik ini juga karena didoakan oleh Nabi berkahi keturunannya. Ini Anas bin Malik ini banyak sekali keturunannya. Dalam riwayat itu jumlah anaknya 127. Jumlah anaknya itu 127. Ya. Kalau ditanya ibunya itu jelas lebih dari satu ya, tidak mungkin tidak. Ya. Kemudian ini Anas bin Malik ini usianya panjang ya. Dia termasuk sahabat yang paling terakhir wafat ya. Panjang usianya ya. Nah, dia melayani Rasulullah itu mulai dari 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Anas bin Malik, sehingga dia juga banyak meriwayatkan hadis padahal dia masih sangat belia ya. Dia berguru kepada Rasulullah SAW. Di antara hadis yang beliau riwayatkan ini hadis ini ya. Bunyinya adalah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu alaihi ta'amuhu wa syarabuh fanama fastayqadha wa qad zahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash thumma qala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا برحلته. Rasulullah memberikan penggambaran bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi Allah itu menunggu kita untuk kembali. Ya, menanti-nanti kita untuk kembali, menanti-nanti kita untuk mengakui seluruh kesalahan kita, dan ya ketika ada hamba itu yang bertaubat, Allah sangat gembira. Ya, Allah sangat gembira. Dan inilah diantara keistimewaan ajaran Islam. Islam itu tidak menghijab, tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Tidak perlu kita dicaloin kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak perlu dengan perantaraan orang kalau kita mau minta ampun. Ya. Tidak sama dengan ajaran yang lain itu, ya, kita mau minta ampun itu harus dicaloin dan bayar kadang-kadang. Ya kan? Ya, seperti itu. Ya. Ini halaman 275. Ya. Biasanya lain cetakannya, lain halamannya juga. Ya, tapi coba aja, ya. Allah menanti hambanya kembali, dan ketika ada hamba yang kembali itu Allah sangat gembira. Kegembiraannya itu
sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, sama dengan kegembiraan seorang, ya ini kan backgroundnya background negeri Arab ya, padang pasir dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalau ada orang dia dalam kondisi musafir, naik unta begitu ya, ya, ya. Dia di tengah-tengah padang pasir yang tidak ketahuan yang mana ini ujungnya padang pasir ini, ya. Karena letih dia turun beristirahat, ya. Dia letakkan apanya, dia gelar tikar, kemudian dia beristirahat, ya. Di sampingnya kendaraannya begitu ya, ya. Begitu dia bangun, ya, habis istirahat hilang kendaraannya itu dengan seluruh perbekalannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya tidak ada. Ya. Kemudian dia keliling nyari itu, mau kok tidak ada, dia tidak temukan sampai kehausan, ya, di tengah-tengah padang pasir, dan dia orang ini putus asa. Kemudian dia mengatakan kalau begitu udah, saya pasrah, saya tidur aja, saya baring aja. Ya, karena kecapean hanya betul-betul ketiduran, dan begitu dia bangun tiba-tiba kendaraannya sudah ada kembali utuh dengan pakaiannya, dengan seluruh perbekalannya, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, perasaan, ya, kegembiraan Allah itu lebih gembira dari perasaan sang musafir ini ketika kendaraannya itu kembali, ya. Sampai di riwayat yang lain itu disebutkan saking gembiranya orang itu dia balik, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini hambaku dan aku Tuhanmu. Karena saking gembiranya terbalik kata-katanya begitu. Ya. Nah, begitu Allah lebih gembira dibanding ketika ada hamba yang taubat itu, Allah lebih gembira dibanding sang musafir ini ketika dia menemukan kembali kendaraannya. Maksudnya apa? Allah senantiasa menanti itu hamba-hambanya kembali. Ya. Dan Allah menerima taubat hamba-hambanya selama, ya, ini nyawanya belum di kerongkongan, maksudnya belum sakarat, ya, belum sakarat. Kenapa? Ya, kenapa taubat itu sudah tertolak kalau orang itu sakarat, ya, ya, nyawanya sudah di kerongkongan. Kenapa? Ya, nah itu limitnya di situ. Kalau nyawa sudah di kerongkongan itu sudah Allah tutup pintu taubat. Dan kalau matahari sudah terbit di barat itu sudah ditutup pintu taubat, ya. Nah, kalau orang sudah sakarat itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah sakarat, ya, itu kata para ulama memberikan penjelasan kepada kita, Allah membuka sedikit demi sedikit hal yang gaib yang selama ini kita tidak ketahui, ya. Ya, jadi banyak hal yang gaib kan kita diberitahu tentang surga, tentang neraka, tentang macam-macam, ya, hal-hal yang gaib itu, ya, tapi tidak pernah kita saksikan, kan, tidak pernah kita lihat, ya. Nah, pada saat seorang hamba itu dalam proses perpindahan menuju alam akhirat, itu sedikit demi sedikit itu dibuka di hadapan kita. Makanya kan banyak cerita-cerita tentang orang yang sakarat, kan, macam-macam kondisinya. Ada yang tersenyum, ada yang meraung-raung, macam-macam, kan. Nah, jawabannya itu kenapa? Karena sudah diperlihatkan sedikit demi sedikit, oh ini nanti tempatmu, ya. Nah, kalau itu sudah terjadi maka Allah sudah tidak membuka lagi pintu taubat itu, sudah tertutup, limitnya sudah habis di situ, ya. Tapi sebelum itu Allah masih menanti siapa di antara hamba-hambaku yang mau taubat, siapa di antara hamba-hambaku yang mau kembali, ya. Nah, tapi itu juga tidak boleh menjadi alasan untuk kita menunda-nunda, ya. Nah, dengan mengatakan ini limitnya ada, ya. Nah, kenapa tidak boleh kita menunda-nunda namanya kembali taubat kepada Allah? Karena kita tidak tahu umur kita, kan, tidak tahu kita, ya. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi, ya, mengetahui kapan ajalnya datang menjelang, ya. Yang namanya maut itu kan kalau dia mau datang tidak ngasih surat pemberitahuan, ya, dia juga tidak permisi, ya, tidak, ya. Yang namanya maut juga itu juga tidak terkait juga dengan penyakit. Begitu banyak orang yang sakitnya parah hidup bertahun-tahun,
Dan begitu banyak orang yang sehat, segar, bugar, pagi harinya, sore harinya sudah dibuatkan kain kafannya. Kan begitu. Ya. Makanya kita jangan bermain-main dengan yang namanya judul kematian. Dengan mengatakan, nah saya masih sehat ini. Ya. Nanti aja itu taubat, nanti aja itu sadar. Ya. Nanti aja itu kembali kepada Allah. Jangan bermain-main dengan yang namanya umur. Ya. Makanya para ulama mengatakan, atal'abu wal mautu la yal'abu. Apakah Anda bermain-main sementara maut itu kalau dia mau datang dia tidak main-main, tidak ada basa-basinya. Ya, dia mau datang aja. Ya. Ya. Kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakitnya parah tapi dia hidup terus. Saya punya tetangga itu sudah 5 tahun lebih cuci darah. Ya, dia rutin cuci darah dan hidup ya. Ya, gagal ginjal. Ya. Dan ada orang yang sehat, segar bugar, ya. Ya, masih beraktivitas di pagi harinya, ya. Sore harinya makan, ya. Habis makan langsung kena serangan stroke yang tidak sadar dan udah pergi. Selesai. Ya kan? Atau ada orang tidak ada penyakitnya. Dia tidak punya penyakit apa-apa, sehat, segar bugar. Dari sisi medis, ya. Tapi ada saja kalau ajal itu mau datang ada saja sebabnya. Apalah macam-macam, musibah, bencana, ya, kecelakaan, macam-macam, ya. Dan itu semuanya tidak bisa kita prediksi. Makanya namanya taubat itu tidak, ya, sangat tidak dianjurkan untuk ditunda nanti, tidak. Jangan nanti. Karena kita tidak tahu kapan ini ajal kita di kerongkongan. Kita tidak tahu, ya. Nah, jadi Allah menanti hamba-hambanya, ya, menunggu kita, ya. Ketika kita sadar kembali, Allah sangat senang, ya. Innallaha, ya, yantadhiru musi'an nahari liyatuba bil-lail. Allah itu menanti hamba-hambanya, ya, berdosa di siang hari untuk kembali di malam harinya. Para pendosa di malam hari Allah tunggu di siang hari untuk kembali. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita sebagai hamba-hambanya, ya. Nah, dan dalil tentang taubat ini banyak, ya, hadis-hadisnya banyak, ya. Dan para ulama sepakat bahwa yang namanya taubat itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib, ya. Kenapa? Li'anna dzunuba muhlikat mub'idat anillahi ta'ala. Karena dosa itu membinasakan kita, ya. Bahaya sekali dosa itu. Impactnya, implikasinya banyak begitu, ya. Jadi kalau kita buka-buka, ya, apa yang dikarang oleh para ulama kita, ulama muslim, ya, memberikan penjelasan tentang dosa. Ibnu Qayyim itu dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi juga menjelaskan ada ratusan itu, sampai ratusan, ya. Hampir 100 itu bahaya dosa. Ya, kalau orang itu jatuh pada dosa ini bahayanya banyak, ya. Ya. Dan di antara bahaya dosa itu, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah kita jadi, kalau hati kita kotor itu kita jadi malas beribadah, malas melakukan ketaatan, ya. Itu di antara impactnya, ya. Kalau seseorang itu dia biarkan hatinya kotor, ya, dan dia tidak bersihkan dengan taubat, maka itu berpengaruh pada dirinya secara umum untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Makanya kalau kadang-kadang kita bertanya, kenapa, ya, mau sholat kok malas, mau ini kok malas, melakukan aktivitas kebaikan malas, itu tanda bahwa banyak dosa yang melekat pada hati kita. Itu harus kita bersihkan, ya. Nah, kalau umpamanya kita punya pakaian, ya, dia terkena noda. Ketika di awal sekali terkena noda, kita langsung cuci, kan mudah menghilangkannya, ya. Tapi kalau kita punya pakaian terkena noda, nanti aja nyucinya. Kena lagi noda, wah nanti aja, sampai numpuk kotoran itu berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya ini noda ini kan jadi bersenyawa dengan serat kain itu. Kita mau bersihkan dengan cara apapun jadi tidak mau hilang gitu, ya. Kalau kita paksakan jadi robek itu kain, ya. Itu sama juga dengan dosa begitu. Kalau kita tunda-tunda, dia melekat di permukaan hati kita. Jadi kita kan, itu kan dalam hadis dikatakan
Satu kali kita berdosa kan satu noda hitam di permukaan hati, dua noda hitam, dan tiga, dan begitulah seterusnya. Semakin banyak, semakin kotor hati, semakin dibiarkan, ya semakin sulit untuk dibersihkan. Ya, makanya yang paling baik itu begitu berdosa langsung sadar, dan itulah tabiat orang yang beriman. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang yang kalau dia jatuh pada dosa, dia cepat sadar begitu ya. Jadi orang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan. Kita ini manusia, banyak kelemahan kita, kadang-kadang jatuh pada dosa. Ya, tapi yang istimewa dari mukmin sejati itu adalah bahwa ketika dia jatuh pada dosa, dia cepat sadar. Wah, ini saya berdosa ini. Saya salah ini, saya khilaf ini. Saya kembali kepada Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi cepat dia sadar, ya. Bukan orang yang ketika berdosa dia sadar juga bahwa itu dosa, tapi dia mengatakan ya udah, ya kadung basah, terlanjur, nanti ajalah, sempurnakan ini dosa ini. Ya, bukan. Orang beriman tidak seperti itu. Dia cepat sadar kembali, wah ini khilaf, ini salah, ini saya harus tinggalkan, ini saya harus kembali kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Ya. Maka para ulama mengatakan fayajibul harabu minha 'alal faur. Yang namanya dosa itu harus kita hindari, ya, dan harus segera kita taubat apabila kita jatuh padanya. Maksudnya taubat itu adalah kewajiban yang sifatnya harus langsung dilakukan. Ya, dalam syariat itu ada dua macam kewajiban. Ada wajibun 'alal fauri, ada wajibun ya al-istirha, ya. Ada wajib itu harus segera dilaksanakan. Ada wajib dilakukan tapi tidak mesti sekarang, begitu ya. Bisa nanti, ya, karena kondisi seperti itu ya. Nah, termasuk taubat ini adalah wajibun 'alal fauri, ya. Ya. Dia wajib untuk segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita tambah sedikit lagi. Wat taubatu wajibatun 'alad dawam. Dan taubat itu diwajibkan oleh Allah terus menerus, ya. Jadi sebagaimana saya katakan kemarin, sifat ini adalah sifat yang melekat pada diri mukmin sejati. Ya. Yang namanya taubat sebagaimana Rasul sehari semalam 100 kali taubat. Ya. Yang berarti dia ini adalah sesuatu yang melekat inheren dengan pribadi mukmin sejati, ya. Kenapa demikian? Kenapa taubat ini harus senantiasa ada membersamai kita? Kenapa? Ya. Fa innal insana la yakhlu am ma'siyah. Karena manusia itu tidak pernah kosong dari maksiat. Itu tabiat manusia seperti itu, ya. Walau khala an maksiatin bil jawarih lam yakhlu anil hammi bil dzambi biqalbi. Kalau ya, dia tidak melakukan kemaksiatan, dan itu saya kira di zaman sekarang ini udah ya sulit kita untuk tidak berdosa. Selalu saja ada dosa kita, ya, kita akui atau tidak, selalu saja kita berdosa, ya. Nah, kalau toh ada orang yang tidak berdosa, ya, dan itu sangat sulit, ya, tetap saja pasti ada bisikan-bisikan dalam jiwa untuk berdosa, begitu, ya. Ya. Lau khala am maksiatin bil jawari, seandainya ada orang itu dia secara maksiat anggota tubuh tidak ada, ya. Tidak ada dosa matanya, dosa telinga, dosa lidah, ya, kulit, anggota tubuh yang lainnya, dia tidak ada dosanya seperti itu, ya. Seandainya ada begitu, ya, orang seperti itu, lam yakhlu an alhammi bidzambi biqalbi, ya, pasti biasa juga terlintas dalam pikirannya untuk melakukan dosa, ya. Itu manusia begitu, ya, tidak melakukannya tapi selalu ada godaan-godaannya dalam dirinya untuk melakukan itu, ya. Kalaupun itu tidak ada, ya, kalau kita mengandaikan itu tidak ada, ya, lam yakhlu an wasawasi syaitan bi iradil khawatiril mutafarriqa al mudhil anillahi ta'ala, ya. Kalau itu juga di hatinya tidak ada seperti itu, ya,
Yang berikutnya adalah setan ini. Setan ini kan senantiasa berusaha menggoda kita, menarik kita, menghias-hiasi di dalam diri kita, dalam benak kita untuk melakukan keburukan. Walaupun kita sendiri tidak berniat, tapi ini setan terus menghias-hiasi begitu. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, hatta walaupun itu tidak terjadi ya, dan ini sudah tingkatan tinggi sekali ini kalau orang sampai dia bisa menolak itu, bisa mengkondisikan dirinya dari godaan setan ya. Yang berikutnya adalah orang itu tidak, kalaupun dia berhasil mengelakkan itu godaan setan pada dirinya, dia pasti punya kekurangan-kekurangan dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan itu juga sebuah kelalaian yang perlu ditaubati. Ya. Allah memberikan kepada kita ini begitu banyak nikmat, begitu banyak pemberian, begitu banyak fasilitas, begitu banyak bonus, tapi kadang-kadang kita sia-siakan, tidak kita perlakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi siapapun itu, hamba siapapun itu, untuk mengatakan saya tidak butuh taubat karena saya tidak punya dosa. Ya. Kalau kita, ya kita semua ini pasti banyak dosa kita, dan kita sangat memerlukan instrumen pembersihan dosa itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, innahu la yughanu ala qalbi. Ya, kata Rasulullah, ini kadang-kadang muncul di hatiku ini sesuatu yang bukan sesuatu yang buruk ya, hal-hal yang membuat aku kadang-kadang terlalai begitu ya. Ya. Lintasan-lintasan yang bukan puncak kebaikan gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ada juga lintasan-lintasan begitu dalam hatiku, kata Rasulullah SAW. Fa astaghfirullah fil yaumi wal lailati 70 marrah. Maka aku minta ampun kepada Allah dalam sehari semalam itu 70 kali minimal. Ya. Kenapa Rasulullah istighfar? Karena kadang-kadang ada lintasan-lintasan yang mungkin bukan hal yang ideal dalam jiwanya, sehingga dia minta ampun kepada Allah. Bukan istighfar lantaran dosa, bukan. Tapi istighfar karena mungkin di hatinya ini juga kadang terlintas hal-hal yang negatif, yang bukan juga negatif ya. Ya, yughanu ala qalbi, ini hal-hal yang sifatnya bukan yang sifatnya fadilah gitu ya. Ya. Sehingga Rasulullah istighfar karena terlintas hal-hal seperti itu dalam dirinya. Ya, kalau kita, jumlah dosa kita saya kira banyak ya. Kita beristighfar berapa kali pun itu juga belum menutupi seluruh apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, penulis buku ini mengatakan, fa amma ghairuhu fa kaifa yakunu haluhu. Adapun orang yang selain itu ya, selain Nabi, bagaimana kondisinya yang kita ini ya. Makanya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita merenungkan diri kita ini dengan durasi usia yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan kebaikan yang sedikit, dengan dosa yang banyak ya, ini semuanya ini harus kita berusaha untuk supaya Allah mengampuninya, menghapusnya. Karena kalau Allah tidak menghapus sebagian dari dosa kita, ini kita khawatir kita tidak selamat ya. Makanya di antara rasa sayangnya Allah, pengasihnya Allah kepada kita, bahwa Allah menyediakan instrumen ini untuk kita, supaya kita nanti kembali kepada Allah ya, ada dosa kita itu yang sudah dihapuskan, tidak ditanya lagi begitu ya. Karena memang kita sudah berusaha menghilangkannya di dunia ini sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini kajian kita pagi hari ini, semoga memotivasi kita untuk kembali bisa bersungguh-sungguh dalam proses kita membersihkan diri kita dari dosa. Dan semakin kita menyadarinya bahayanya, semakin kita termotivasi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali lagi ukuran kita ukuran orang kebanyakan. Ya, masih mendingan saya dosa saya dikit. Ya, itu orang itu salah juga kagak gitu ya. Nah, kita ukuran kita dalam kehidupan ini bukan seperti itu. Ya. Kalau untuk urusan kebaikan itu ukuran kita orang yang di atas kita, kan begitu ya. Ya,
supaya kita termotivasi untuk lebih baik, ya. Tapi kalau untuk urusan dunia, ya, lihat orang yang lebih di bawah kita supaya kita ini lebih bersyukur, begitu ya. Bukan berarti kita tidak mau meningkat lagi dari sisi dunia, tidak, tapi kita untuk lebih bersyukur kepada Allah. Nah, kalau untuk kebaikan judulnya, lihatlah orang yang lebih di atas dari kita loh. Dia juga sama seperti saya, potensinya sama. Kenapa saya tidak seperti dia? Ya, dari sisi serius dalam melakukan kebaikan, senantiasa bersemangat menuju dulu kebaikan dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Saya kira ini kajian kita pagi ini. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas materinya. Mungkin ada yang mau, kita kasih waktu sampai 10 menit. Kalau ada yang mau ditanya-tanya atau ada yang mau di-sharing berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Iya. Misalnya ada orang yang tidak sholat selama 10 tahun, Iya. itu tobatnya bagaimana? Iya. Maka dia harus mengulangi gitu, kumpulkan 2 hari semua. Iya. Ya, habis itu dia jamak gitu. Iya. Jadi begini, nanti akan ada penjelasannya itu ya. Jadi kalau orang yang meninggalkan kewajiban dalam waktu yang sangat lama, kemudian dia akhirnya sadar, taubat kepada Allah, ya. Jadi taubat itu, kalau taubat itu diterima, Allah itu menghapus yang sebelumnya, ya, Allah menghapus yang sebelumnya. Tapi ada tuntunan para ulama kita itu, tapi prosesnya nanti akan kita jelaskan ya. Kalau orang-orang, bagaimana kalau orang itu dosanya kepada Allah banyak, dosanya kepada semua manusia, nanti ada sesinya itu. Jadi saya sekilas aja di sini menjelaskan. Kalau orang itu tidak sholat dalam jangka waktu yang lama, ketika dia menyadari itu, di antara cara itu tidak bisa lagi diganti, ya. Sama juga kalau orang tidak puasa dengan sengaja, puasa wajib, ya, dia tinggalkan dengan sengaja, itu tidak bisa diqadha itu, ya, tidak bisa diqadha karena memang waktunya sudah lewat gitu, limitnya sudah lewat, ya, yang berlalu itu sudah berlalu. Nah, bagaimana cara menebusnya itu? Ya, jalannya ya tinggal memperbanyak salat sunnah saja, Pak, ya. Tidak bisa kita ganti itu dengan saya berniat ini setiap hari saya salat duhur sekian kali. Tidak bisa begitu, ya. Jadi jalannya kata para ulama, kemaksiatan yang lalu itu dilawan dengan kontranya, dilakukan kontranya. Kalau dulu itu kita sering tidak sholat, sekarang ini kita sudah sadar, ya, sudah sadar, kita perbanyak sholat sunnah. Mudah-mudahan itu juga bisa sedikit menutupi apa yang telah lalu, ya. Kita lakukan kontranya. Kalau orang itu dulu istilahnya suka mabuk gitu, suka teler, ya, dan hanya sadar gitu ya, suka minum minuman yang minum keras gitu ya. Ya, kata para ulama, di antara cara untuk menebus itu semuanya dengan banyak memberi minuman yang halal kepada orang, gitu, ya. Begitu dilakukan kontranya gitu ya. Dosa kita yang dulu ini dominan yang ini, apa kira-kira kontranya? Itu yang kita perbanyak. Kalau dulu umpamanya rezekinya itu kurang jelas gitu ya, nggak jelas gitu ya, dia terlalu perhatikan halal haramnya begitu ya. Ya. Setelah itu ya banyak bersedekah. Mudah-mudahan ini bisa menutupi itu. Kayak seperti itulah. Nanti insyaallah dari rinciannya. Ya, nanti insyaallah kita akan sampai pada bab itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Itu tidak ada dalam penjelasan Rasulullah itu. Salat taubat itu kan begitu ya, ritual. Tidak ada penjelasan batasannya, tapi dia itu memang diniatkan saja, ya. Salat taubat itu dua rakaat jadi berwudu karena kita mengingat dosa kita banyak ini. Ya, saya ingin taubat kepada Allah, ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa minta ampun kepada Allah. Itu tidak dibatasi mau berapa kali juga tidak dibatasi. Ya. Tidak ada penjelasan bahwa itu dibatasi.
Silahkan saja kapan saja ingin, ya, secara khusus meminta ampun kepada Allah dosa yang ini. Ya Allah, saya mau supaya Engkau mengampuni. Dengan itu kita sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa minta ampun kepada Allah. Itu seperti itu. Ya. Dikasih tobat tidak diterima apa? Ya. Jadi taubat itu diterima atau tidak itu kan haknya Allah, ya. Allah mau menerima atau tidak itu haknya Allah. Kita ini cuma berusaha. Cuma biasanya kalau penjelasan para ulama kita itu, taubat yang diterima itu adalah orang ini setelah itu menjadi lebih soleh, begitu ya. Ya, maksudnya orang ini berubah, begitu ya. Maksudnya diberikan hidayah untuk lebih baik. Itu tanda bahwa orang ini insya Allah taubatnya diterima. Tapi itu juga bukan jaminan, itu indikator saja. Indikator. Kalau kepastiannya itu di sisi Allah. Makanya kan kita ini dalam kondisi harap-harap cemas, ya. Apakah dosa kita ini diampuni atau tidak, itu semuanya haknya Allah. Menerima amal kita juga seperti itu. Makanya tidak ada alasan bagi seorang hamba itu untuk merasa aman, ya. Walaupun sebanyak apapun amal kita juga, itu juga bukan kita sudah memegang kunci surga, itu belum tentu, ya. Belum tentu juga amal kita diterima, ya kan? Ya. Sama juga dosa kita sudah serius ini tobat nih, ya. Itu kalau kita mau mengatakan 100% ini tobat kita sudah diterima juga tidak ada jaminannya. Jadi kita cuma melihat alamat-alamatnya saja, tanda-tandanya. Kalau orang itu istiqamah terus, ya kondisinya lebih baik terus, insya Allah itu berarti dia sudah dapat hidayah, Allah sudah meridhoinya, dan itu cuma indikator saja. Adapun kepastiannya itu wallahu a'lam, ya. Tapi kita tidak boleh juga berhenti berharap kepada Allah, dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya kira itu.